Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Walallah. Assalamualaikum la ibadatillah. Tawakkur sawa. Allahiz zamah. Manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku jahratul illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anak, cucu, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Kita memberikan pengertian singkat bagian-bagian besar daripada alif lam lam ha di dalam nur, atau di dalam nur ada alif lam lam ha. Bahwa keempat huruf itu ada di dalam nur. Akan tetapi, masing-masing huruf itu belum menerima namanya dan masih berupa tonggak yang ada di dalam nur itu. Bahwa huruf yang pertama, tonggak itu, menerima keputusan dengan rupa, maka nyatalah sholat di dalam nur itu. Dan dengan keputusan itu, maka tonggak yang pertama itu dengan resmi bernama alif. Bah huruf yang kedua, tonggak itu menerima keputusan dengan nama, maka nyatalah puasa di dalam nur itu. Dan dengan keputusan itu, maka tonggak yang kedua itu dengan resmi bernama lam awal. Bahwa huruf yang ketiga, tonggak itu menerima keputusan dengan iman, maka nyatalah Quran di dalam nur itu. Dengan keputusan itu, maka tonggak yang ketiga dengan resmi bernama lam akhir. Bah huruf yang keempat, tonggak itu menerima keputusan dengan roh, maka nyatalah nyawa di dalam nur itu. Dan dengan keputusan itu, maka tonggak yang keempat itu dengan resmi bernama ha, maka sempurnalah nama Allah atau alif lam ha. Bahwa dengan demikian, maka setiap insan wajib mendirikan sholat, melaksanakan sholat, bersolat dalam menyatakan akan keesaan, kebesaran, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dengan demikian pula, maka setiap insan wajib berpuasa dalam menyatakan akan kebesaran dan kemuliaan Allah
Dan serupa itu pula lah, maka setiap insan wajib membaca Al-Quran, Al-Fatihah dalam melaksanakan sholat, mendirikan sholat, bersolat demi mengagumkan kebesaran kemuliaan Allah semata. Dan yang terakhir, dihidupkan insan itu dengan nyawa untuk ia mengerjakan sholat, puasa, membaca Al-Quran di dalam kenyataan demi menunjukkan tanda kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena keputusan pertama itu dengan rupa, maka dikala berdiri melaksanakan sholat, bersolat, pada saat takbiratul ihram, pandanglah rupamu di antara alif dari Allah sampai dengan akbar. Dan itulah pedoman tertinggi di dalam takbiratul ihram itu. Dan serupa itulah dikatakan Ismul Jalal di dalam Allahu Akbar. Sekali lagi, Ismul Jalal di dalam Allahu Akbar. Bahwa Ismul Jalal di dalam takbiratul ihram itu ia berlaku Ahmad. Dan Ahmad, perbuatan Ahmad itu berupa berdiri, ruku, sujud, duduk, tahiyat, dan dinamai solat dalam arti syariat. Dan apabila Anda berada dalam suasana sakratul maut, maka Ahmad itu berlaku nama Muhammad. Itulah roh Anda. Maka itulah kita sebagai insan manusia harus belajar untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah yang tertinggi, untuk menunjang batin dan memperkayakan hati dengan ilmu Allah. Dan itulah modal yang kekal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedemikian hendaknya, maka sia-sialah hidup yang kita tempuh ini. Justru kosong perbendaharaan hati. Surat Al-Fatihah 7 ayat yang dibacakan dalam bersolat, melaksanakan solat, mampu memberi ganjaran yang menguntungkan. Justru ia mampu menutupi 7 pintu neraka yang berkekuatan yang cukup besar untuk menjamin keselamatan 7 anggota kita di hadapan Allah. Diwajibkan kita membaca surat Al-Fatihah itu justru karena insan manusia dari bumi yang ber-7 lapis. Dan diwajibkan insan manusia itu membaca Al-Fatihah 7 ayat. Karena dia itu insan manusia di bawah kolong langit yang ber-7 lapis dan berpijak di atas bumi 7 lapis. Insan manusia di bawah kolong langit dan berdiam di permukaan bumi, hal itu menunjukkan tanda kehambaannya semata. Dan oleh karena manusia itu pada hakikat kejadiannya, ia menuju 7 laut nur.
maka diwajibkan dengan 7 ayat Fatihah dalam mengagungkan kebesaran dan kemuliaan al-Haliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu pada hakikat kejadian, yaitu daripada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1 la, 2 ilaha, 3 illa, 4 Allah, 5 Muhammad, 6 Rasul, 7 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka diwajibkan baginya mengucapkan syahadatain dalam mendampingi Muhammad dengan Allah. Justru karena Allah berkuasa di alam akhirat dan Muhammad berkuasa di alam dunia. Maka barang siapa mengadakan perlawanan dengan ajaran Muhammad, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul, yaitu menghadapi kehancuran total, tanda nyata melawan Allah. Setialah kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Setialah kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Dirikanlah sholat, bersolatlah sampai bertemu wafat. Dalam menyembah dan memuji Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi nan indah ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Bahwa selanjutnya Fatihah 7 ayat itu tidak ada di dalamnya 7 huruf. Oleh karena 7 huruf tersebut itu mengandung nama-nama neraka dan nama dari buah-buahan yang ada di neraka, sehingga tidak dimasukkan di dalam 7 ayat itu dalam Fatihah, walaupun Fatihah itu umul kitab. Dan oleh karena dipasang leher Adam dengan Alhamdulillah dan diturunkan nur atau roh di dalam tubuh Adam dengan Alhamdulillah, maka Alhamdulillah itu diletakkan di depan 7 ayat itu atau dalam Fatihah. Dengan demikian, maka surat Al-Fatihah itu sungguh besar faedahnya, sehingga tak mampu bagi manusia mencatat seluruhnya. Justru itulah diwajibkan membaca Fatihah 7 ayat, 7 napas, 3 napas dan 1 napas. Di dalam mendirikan sholat, dalam melaksanakan sholat, bersolat, dan tanpa membacanya, dan sholat yang dikerjakan itu dipandang tidak sah oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.